warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Pojok Parenting. Di mana channel ini tempat sekolahnya para orang tua. Baik, ayah bunda, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana melepaskan kecanduan game atau gadget pada anak. Baik ayah bunda, banyak orang yang menjelaskan dampak dari penggunaan gadget bagi anak, bahkan dijelaskan dampak negatifnya begitu detail. Namun tidak semua penjelasan itu diakhiri dengan bagaimana solusi melepaskannya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan solusi bagaimana melepaskan kecanduan pada game atau gadget. Saat ini ayah bunda yang menjadi terapisnya, di mana nanti diterapi oleh ayah bunda agar anak lepas dari kecanduan main game atau gadget. Baik, sebelum ke simulasi bagaimana orang tua menjadi terapis bagi anaknya, saya akan sedikit menjelaskan tentang anak dan gadget, dimana kita tahu bahwa zaman sekarang itu zaman digital, dimana semua aktivitas manusia tidak lepas dari gadget ya, smartphone, dimana handphone pintar ini memberikan salah satu alternatif bagi aktivitas kehidupan kita, bahkan menjadi salah satu akselerasi percepatan melalui smartphone, dimana yang terkoneksi dengan internet, kita mudah menjelajahi apa saja dan kita terbantu dengan smartphone itu. Bahkan semua aspek itu sekarang melalui online ya, baik itu aspek ekonomi dengan jual beli melalui online, aspek pendidikan, aspek sosial dan sebagainya. Oke, ayo bunda, kita kembali ke permasalahan tadi bahwa kondisi sekarang kadang anak tidak lepas dari gadget, bahkan sudah menjadi satu kesatuan yang antara anak dan gadget. Perlu ayah bunda ketahui bahwa pada dasarnya anak itu memiliki energi yang ekstrak dan tidak bisa diam. Energi anak itu powerful, beda dengan energi kita sebagai orang dewasa. Kenapa? Karena energi anak itu tidak bisa diam bawaannya. Selalu saja ada hal yang menarik untuk dieksplor, untuk dikembangkan atau untuk dilakukan oleh anak. Walaupun hal ini kita tahu menjadi salah satu pekerjaan tambahan bagi kita selaku orang tua, dimana misalkan ketika anak geser kursi, kemudian mengobrak-abrik isi rumah, itu anak sedang mengeksplor kemampuannya, tapi di satu sisi menjadi salah satu tugas tambahan bagi orang tua, dimana ketika orang tua pulang kerja, datang rumah berantakan, harus dirapikan dan sebagainya. Namun itulah dunia anak. Beragam cara bisa dilakukan oleh anak untuk mengeksplor kebahagiaannya, mengeksplor kemampuan dan potensinya. Namun terkadang tidak sedikit banyak orang tua yang tidak nyaman dengan kondisi itu, menganggap bahwa anak itu tidak bisa diatur, tidak bisa rapi, padahal itulah dunia anak. Sehingga dari situlah pengasuhan orang tua mulai bergeser ke arah yang tidak sesuai dengan pola pengasuhan, atau bisa dikatakan orang tua lebih senang ketika anak duduk manis dan tenang ditemani smartphone. Ini kesalahan orang tua, kesalahan pengasuhan orang tua, sehingga orang tua merasa nyaman karena aktivitasnya tidak terganggu, rumahnya tidak berantakan, selalu rapi. Sehingga dengan adanya kehadiran smartphone atau gadget ini menjadi salah satu alternatif, menjadi solusi bagi orang tua, menjadi salah satu alternatif untuk mendiamkan anak, bahkan menjadi solusi ketika anak rewel, bahkan menjadi solusi
supaya orang tua lebih bisa tenang, tidak diganggu dengan anak. Sehingga dengan hadirnya smartphone ini mungkin bagi orang tua satu ya kembali bawa solusi alternatif untuk mendiamkan anak. Ya zaman sekarang dengan kondisi harga yang begitu murah, bisa terjangkau, sehingga orang tua pulang membuat tablet atau smartphone yang dihadiahkan untuk anaknya. Sehingga apa yang terjadi? Anak lupa dengan kebiasaan bongkar-bongkar perkakas. Anak lupa dengan kegiatan kinestetiknya. Anak lupa dengan pengembangan motoriknya. Sehingga anak akan sibuk memainkan jarinya di atas layar smartphone bahkan sampai berjam-jam. Ini kondisi jam sekarang, sehingga kinestetik anak tidak berkembang, motoriknya juga tidak berkembang. Banyak anak asik dengan kesendiriannya, yang dimana anak terhubung langsung dengan akses internet sehingga dapat menjelajah kemana saja sesuai dengan yang diinginkannya, sesuai dengan jarinya ketika mengklik. Ini salah satu bukti kesalahan pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua, di mana orang tua tidak mau ribet dengan kondisi zaman sekarang. Anak dipaksa atau anak disuruh diam dengan dihadirkan smartphone, bahkan dari pagi sampai sore, bahkan berjam-jam. Apalagi kondisi sekarang dengan kondisi belajar online ya, belajar online-nya hanya 1-2 jam, tapi memainkan akses yang lainnya lebih dari itu, sehingga yang terjadi banyak hal-hal yang negatif yang didapat oleh anak. Ayah bunda, sedikit penjelasan tadi di awal. Dengan begitu nyamannya orang tua menghadirkan smartphone di hadapan anak, tahukah dampak yang akan diterima oleh anak ketika memainkan gadget berjam-jam? Ya mungkin ayah bunda sering mendengar baik dampak negatif maupun dampak positif. Dampak positifnya jelas banyak ya, tapi tidak kalah banyak dengan dampak negatif. Bahkan yang diterima anak itu lebih banyak dampak negatifnya ketimbang dampak positifnya. Oke, saya bahas beberapa dampak negatif secara umum. Kalau dibahas satu persatu itu mungkin terlalu banyak, tapi secara umum yang pertama adalah dampak dari gadget itu negatifnya adalah menghambat kecerdasan emosional, di mana emosional anak tidak berkembang sehingga sulit untuk bersosialisasi karena dipaksa untuk sendiri tadi, dan sulit untuk berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan apalagi dengan orang yang baru kenal, sangat sulit untuk berkomunikasi, berinteraksi, karena memang smartphone ini dihadirkan hanya komunikasi satu arah, tidak terjadi dua arah, sehingga anak tidak pernah terlatih untuk berinteraksi secara dua arah. Kemudian hilangnya kepekaan sosial, ini yang bahaya. Hilangnya kepekaan sosial, tidak mampu menunjukkan rasa simpati, rasa empati. Ini yang berbahaya bagi anak. Nah, kemudian menurut penelitian itu terjadi perubahan anatomi tulang. Pengguna smartphone yang lama dapat mengakibatkan sakit leher dan kurang gerak, itu jelas. Menurut pakar ahli bedah saraf Dr. Todd Landman, bahwa keadaan normal tulang leher agak bengkok ke belakang. Adapun perilaku sering menunduk akan menjadi bengkok ke depan. Nah, ini menurut Dr. Todd Landman ini, kepala dalam keadaan lurus menghadap ke depan sekitar 4,5 kg. Tetapi dalam keadaan menunduk menjadi seberat 28 kg. Bayangkan, dari 4,5 kg itu normalnya, ketika banyak menunduk, berat beban leher ini menanggung sekitar 28 kg. Bayangkan jika berjam-jam, maka tulang leher ini akan terganggu. Nah, ini yang harus orang tua pahami, karena terlalu banyak menunduk ini jelas akan
merubah anatomi tulang leher. Sehingga yang terjadi adalah hambatan terhadap perkembangan. Itu karena tulang ini terganggu. Selanjutnya dampak negatif yang lain adalah tidak dapat melakukan komunikasi dua arah, yang mengakibatkan terjadinya terganggunya motorik dan kinestetik. Kemudian perubahan perilaku ini jelas karena tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa berinteraksi, sehingga yang terjadi adalah perubahan perilaku pada anak. Oke, itu sekilas dampak negatif bagi para pengguna smartphone. Baik ayah bunda, kondisi zaman sekarang memang kita tidak bisa menghindar dari teknologi, dari gadget, sekalipun anak-anak, karena memang kondisi pembelajaran sekarang melakukan gadget online. Tetapi di sini orang tua harus bijak dalam penggunaan gadget. Ada 3 prosedur atau 3 SOP yang harus orang tua lakukan. Yang pertama adalah dibutuhkan, didampingi, dan dipinjami. Nah ini, jadi gadget itu memang dibutuhkan oleh anak. Untuk apa? Untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Belajar, itu boleh dibutuhkan. Jadi ada saatnya boleh menggunakan smartphone ketika dibutuhkan. Kemudian didampingi. Nah, didampingi di sini bukan berarti orang tua harus ada di sampingnya selalu, tidak. Tapi didampingi adalah dalam artian diawasi pengawasan. Akses apa saja yang boleh dan akses apa saja yang tidak boleh. Maka orang tua harus lebih cerdas dari anak dalam penggunaan teknologi ini. Terkadang banyak orang tua yang lebih cerdas anaknya dalam penggunaan teknologi ketimbang orang tua. Maka orang tua harus lebih cerdas, lebih pintar dalam menggunakan teknologi ini. Kemudian yang ketiga adalah dipinjami. Nah, ini dipinjam ini yang namanya dipinjami berarti haknya sebentar hanya meminjam saja. Kita bisa ambil kembali karena itu adalah dipinjam. Anak meminjam sama kita. Nah itu penggunaan SOP penggunaan smartphone. Baik ayah bunda, itu dampaknya, kemudian bagaimana terhadap perkembangan anak. Nah apabila ada anak yang sudah memang kecanduan, susah untuk dilepaskan, maka saya akan menjadikan orang tua sebagai terapis. Ya, ingat, ayah bunda menjadi terapis bagi anaknya. Akan saya simulasikan, akan saya ajarkan bagaimana menjadi seorang terapis untuk melepaskan kecanduan gadget pada anak. Baik ayah bunda, banyak terapi yang bisa dilakukan oleh orang tua kepada anak, tapi di antaranya adalah hipnoterapi. Tapi itu untuk hipnoterapi membutuhkan keahlian yang khusus. Tapi di sini saya akan memberikan tips dengan terapi yang namanya EFT, yaitu Emotional Freedom Technique, di mana EFT ini adalah membebaskan emosi, perasaan-perasaan negatif. Baik ayah bunda, untuk melakukan terapi kepada anak diperlukan persuasif, ya. Diperlukan anak nyaman dulu. Jangan langsung misalkan gini, dek, ayo nak, mama terapi ya. Enggak seperti itu, tapi dibutuhkan pendekatan yang memang bisa diterima oleh anak. Misalkan dengan bahasa yang memang dapat diterima oleh anak. Contoh begini misalkan, dek, mama tahu adek seneng main game, tapi alangkah bagusnya main handphonenya sebentar. Kalau memang sulit untuk melepaskannya, bukan sama mama di terapi. Nah, tapi sebelum melakukan terapi, mama tanya dulu begini, kalau misalkan adek tidak menggunakan smartphone atau gadget, apa yang adek rasakan? Tanya dulu perasaan negatifnya apa. Contohnya misalkan anaknya, ya saya gelisah mah, saya galau. Itu berarti perasaannya gelisah dan galau ketika tidak menggunakan gadget. Oke, saya simulasikan mah ya, misalkan dengan perasaan negatifnya galau dan gelisah ketika tidak menggunakan gadget. Ya baik ayah bunda, terapi ini dengan 3 tahapan. Satu adalah kepasrahan, keikhlasan. Tahap kedua adalah
merasakan perasaan negatifnya, dan yang ketiga adalah melepaskan perasaan itu. Ada 9 titik meridian yang nanti diketuk-ketuk kepada anak itu sambil anak itu mengikuti kalimat-kalimat yang akan saya ajarkan sekarang. Contoh gini mah, nanti ke anaknya begini, nanti titik ini adalah mengetuk-ngetuk titik ini pada anak, ini namanya kepasrahan. Jadi contoh gini, misalkan pegang tangan anak, nanti ketuk-ketuk sambil mengikuti apa yang mama, apa yang ayah bunda ucapkan kalimatnya. Kalimatnya begini, misalkan adek ikuti kata-kata mama, sambil adek atau kakak atau siapa saja pasrah, sebutkan kalimat negatif yang tadi perasaannya galau dan gelisah. Misalkan begini mah, sambil diketuk-ketuk ini nih, ya Allah, walaupun saat ini adek merasa gelisah, merasa galau kalau tidak memainkan game. Tuh, seperti itu. Sudah diikuti sambil kepasrahan, sambil pasrah ya deh ya, pasrah ya nak ya. Cukup 3 kali, misalkan gini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, walaupun saat ini ada yang merasa gelisah kalau tidak menggunakan handphone, ada ikhlas, ada pasrah. Nah, itu cukup 3 kali. Setelah itu suruh tarik nafas. Tarik nafas, itu tadi tahap kepasrahan. Sekarang yang kedua adalah tahap melepaskan. Titik ini diketuk-ketuk, tapi adanya anaknya merasakan dulu, merasakan gelisahnya, merasakan galaunya ketika tidak menggunakan gadget. Sambil diketuk-ketuk ini, ayo dek, rasakan ketika adek tidak menggunakan handphone. Langkah yang kedua adalah langkah merasakan perasaan itu. Jadi anak disuruh merasakan perasaan gelisah, galau yang tadi sambil ditekan-tekan titik meridian, sambil mengikuti ucapan orang tuanya begini. Boleh anak suruh merem sambil merasakan perasaan gelisah dan galau yang tadi. Ada ikhlas, ada pasrah, ada melepaskan perasaan itu semua. Ini ya. Kemudian selanjutnya yang kedua di ujung alis dengan kalimat yang sama. Ada ikhlas, ada pasrah. Di ujung alis ini ada ikhlas, ada pasrah, ada melepaskan semua perasaan itu. Belum mengikuti ya kata kalimat-kalimat ini. Ada ikhlas, ada pasrah. Selanjutnya di sini ada ikhlas, ada pasrah. Dan di sini ada ikhlas, ada pasrah, ada melepaskan semua perasaan itu. Dan di ujung ini tulang ini ada ikhlas, ada pasrah. Dan di bawah ketiak ada ikhlas, ada pasrah. Itu yang pertama tadi ini ketuk ini sambil ikuti kalimatnya, ada ikhlas, ada pasrah, ada melepaskan semua perasaan itu. Dan ujung kanan ini, ujung kiri ini, ujung mata, bawah mata, bawah hidung, bibir, di sini dan di sini. Itu yang tahap yang kedua. Selanjutnya tahap yang ketiga adalah tarik nafas. Itu melepaskan semua, tarik nafas, terus tarik nafas panjang, keluarkan pelan-pelan. Boleh dilakukan 3 kali. Apa hasilnya yang akan didapat? Ada 2 kemungkinan. Satu, menurun. Yang kedua, total sama sekali sembuh. Itu mudah-mudahan ayah bunda bisa menjadi seorang terapis bagi anaknya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke, cukup sekian. Sementara terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.